Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun saja berada, bagi orang yang beriman, mereka akan ada ujian dan cobaan dari Allah dalam kehidupannya. Dan cobaan itu telah pernah terjadi pula kepada umat-umat terdahulu kala dari berabad-abad. Dengan adanya cobaan itu akan terpisahkan antara emas dan loyang, atau antara padi dengan antah. Oleh karena itu, yang penting bagi kita adalah apabila menerima suatu cobaan, kita hadapi dengan tabah dan disertai dengan ikhtiar untuk mengatasi cobaan. Kemudian tawakal, berserah diri bulat-bulat kepada Allah untuk menantikan keputusannya. Dengan cara demikian termasuklah kita ini orang yang terlukis dalam hadis. Innallaha la yujarriba ahadakum bil bala. Sesungguhnya Allah akan mencoba akan salah seorang, akan mencoba akan salah seorang kamu dengan cobaan. Kama yujarribu ahadukum jahabahu bin nar, sebagaimana menguji oleh salah seorang kamu akan emasnya dengan api. Paminhun man yakhruju kadzahabil ibrizi, maka dari sebagian mereka akan keluar dari ujian atau cobaan itu bagaikan emas kuning yang mengkilat. Fadzalikal ladzi hamahu Allahu minasyubuhati, maka yang demikian itulah orang yang dipeliharakan Allah dari bermacam-macam syubhat. Wa minhum man yakhruju kadzahabil aswadi, dan sebagian mereka pun ada pula akan keluar seperti emas hitam. Fadzalikal ladzi ibtataha, fadzalikal ladzi ibtatana, maka itulah orang yang tergoda fitnah. Hadis riwayat Tabrani. Oleh karena itu, cobaan dan derita hidup disambutnya dengan napas lega dan lapang dada, sambil berserah diri kepada Allah sepenuh hati, dengan keyakinan penuh bahwa orang yang beriman percaya bahwa cobaan itu ditimpakan kepadanya tidak lain hanyalah disebutkan pada surah Al-Ankabut ayat 3.
walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar. Wala ya'lamannal kazibin, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Surah Al-Ankabut ayat 3. Seorang muslim hendaknya mengusahakan supaya ada kecocokan antara omong dan perbuatannya. Ia tidak mau menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang pendusta. Seorang muslim dengan segala daya dan upaya akan melalui cobaan dan derita dengan sabar dan tawakal, sekalipun resikonya berat sekali terhadap diri pribadinya. Dalam keadaan apa yang terjadi, seluruhnya dikembalikannya kepada ilmu dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrat dan iradat Allah saja yang akan menjatuhkan vonis keputusan. Sebagai qadaran makduran, qadaran makdura yang telah diaturnya lebih dahulu. Seorang muslim setelah berikhtiar, tindakannya hanya sekedar berdoa dan pasrah bulat-bulat. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Dan aku menyerahkan bulat-bulat urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Surah Al-Mu'min ayat 44. Segala keluh kesah, segala cobaan atau ujian ditanggungnya disertai pengaduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala innama ashku basi wa huzni ila Allah. Ia berkata, hanya saja kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Surah Yusuf ayat 86. Sampai di sini dulu disampaikan mengenai tema cobaan bagi mukmin. Mudah-mudahan bermanfaat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjaga, sebab ialah pembela yang sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.